Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Sukisman selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Tri Mukti Anggoro, unit kerja dari SDN 2 Sarwodadi. Ini di sini saya akan memaparkan laporan hasil orientasi dan rencana kerja P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023 angkatan 5 yang dilaksanakan hari ini Jumat tanggal 10 Maret 2023. Kemarin kita sudah melaksanakan orientasi, yaitu pada waktu dan tempat orientasi pembelajaran online dari Zoom pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2023 di Tilok SD Negeri 2 Purwoharjo Comal, dan untuk on the job trainingnya OJT tanggal 6 sampai 9 di instansi masing-masing. Berikutnya untuk diklik lagi. Untuk kemarin pas orientasi kita sudah dapat pelajaran, yaitu memaparkan atau menjelaskan untuk kami semua pengenalan tugas dan fungsi ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Berikutnya, yang keempat, untuk P3K diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, yaitu ASN mungkin banyak orang awam yang tidak mengerti apa itu istilah ASN, yaitu ASN adalah aparatur sipil negara bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ASN adalah profesi yang terdiri atas dua jenis, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi setiap PNS sudah pasti adalah ASN. Sedangkan ASN belum tentu PNS, karena bisa saja dia adalah pegawai P3K. Fungsi ASN yaitu satu, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN diantaranya satu, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi yang tentunya juga memiliki berbagai hak dan kewajiban. ASN adalah hak PNS, yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Untuk hak P3K sama, gaji dan tunjangan, cuti juga dapat cuti. Yang ketiga perlindungan, dan keempat pengembangan kompetensi. Untuk yang berikutnya, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang kedua Bu, terus ya terus yang tadi ke bawah. Untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN. Untuk menghadapi tantangan tersebut, lembaga pemerintah perlu mengakselerasikan implementasi etika dan etiket penyelenggara negara, yaitu ASN, dalam pelaksanaan pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Berikutnya Bu. Nah, untuk manajemen P3K ini yang pertama, penetapan kebutuhan. Instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis kebutuhan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk 5 tahun ditetapkan dengan putusan menteri. Memperhatikan pendapat Kemenko dan pertimbangan teknis kepada BKN. Yang kedua, pengadaan. Untuk pengadaan sendiri, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamar seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3. Untuk berikutnya yang ketiga, yaitu penilaian kinerja. Berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, di sini kita bisa lihat gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS, sama seperti PNS. Pengembangan kompetensi, setiap P3K mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Jadi haknya PNS, ASN, PNS maupun P3K sama-sama untuk bisa mengembangkan kompetensi. Untuk yang keenam, pemberian penghargaan, tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, disiplin. Tata cara pengenaan sanksi disiplin dilaksanakan sesuai peraturan disiplin PNS. Jadi ASN, PNS maupun ASN P3K itu sama-sama harus disiplin. Kalau tidak disiplin, di sini ada ketentuannya, yaitu untuk pengenaan sanksi sama sesuai peraturan disiplin PNS. Berikutnya yang ke-8, pemutusan hubungan kerja.
PNS, ASN, P3K itu juga dilihat dari nilai kerja atau kompetensi kerjanya. Di sini misalkan sampai ada pemutusan hubungan kerja P3K atau PNS itu juga siap-siap bagi Bapak Ibu yang ASN, P3K ataupun PNS itu di sini ada pemutusan hubungan kerja, yaitu satu dengan hormat, yang kedua dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan tidak dengan hormat. Berikutnya yang ke-9, perlindungan. ASN, PNS maupun P3K itu mempunyai jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian dan bantuan hukum. Demikian uraian singkat hasil dari orientasi kemarin. Untuk sesi tanya jawab kayaknya barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada? Ya, cukup untuk sesi tanya jawab. Cukup. Ini saya terima kasih sudah mau mendengarkan untuk hasil orientasi kemarin dari saya. Untuk berikutnya nanti silakan mau bertanya di belakang boleh japri ataupun lewat WA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa lanjut untuk selanjutnya.